Nah, bisa dilihat ini kan si lampunya nih. Terus tuh kameranya, gua pakai iPhone 7 Plus. Lampunya ada 1 dan 2. Dan hasilnya jadi seperti ini. Buat teman-teman yang masih menggunakan smartphone, sebenarnya jangan khawatir. Selama kalian tahu teknik 3-point lighting, hasil kalian juga bisa kayak gue. Itu gue pakai iPhone 7 Plus ditambah lensa 2 kali telefoto. Jadi hasilnya lumayan kan? Lumayan mirip-mirip reviewer-reviewer zaman now yang harus gayanya itu gimana ya? Oh, kurang lampu belakangnya nanti. Selamat datang di channel Klop, channel yang hanya membahas tentang videografi dan juga fotografi melalui smartphone. Di episode kali ini gue akan membahas tentang lighting ya, 3-point lighting. 3-point lighting adalah sebenarnya basic banget di dalam dunia fotografi. Dan gue akan membahas yang ada di depan gue ini, lampu-lampu LED continuous ya. Jadi ini lampunya lampu merek dari Ulanzi tiga-tiganya ya. Dan ini variannya beda-beda semua. Kalian bisa belajar 3-point lighting atau biar bisa bikin YouTube kontennya lampunya tidak gitu-gitu aja, kalian bisa menggunakan dengan 3 lampu ini aja. Dan lampu ini bisa gue bilang sangat murah sekali, tidak mahal. Dari mulai yang paling murah, sedang, sampai yang nggak terlalu mahal, tetap aja murah. Murah semua. Kita mulai dari yang paling termurah. Ini namanya W49. Jadi ini termasuk LED continuous yang paling murah di Ulanzi. Harganya cuma 85.000. Dan ini banyak banget digunain sama YouTuber-YouTuber pemula ataupun fotografer mainan. Karena gue fotografer mainan ya. Banyak teman-teman gue nggunain Ulanzi ini karena paling murah 85.000. Dan dia memakai baterai ya. Bisa dilihat di belakangnya nih. Dia pakai baterai A2. Cukup 2 biji aja. Sangat murah sekali, 85.000. Dan ini udah ada dimmernya ya. Nyalain, tuk. Ini yang paling rendah, segini cahayanya. Jadi lihat, lumayan terang kan? Dan kalau kita putar lagi, dia akan lebih terang lagi tuh. Oh, sampai over bro, harus agak dijauhin dikit. Nah, segini nih, gimana? Dengan 85.000, kita dapat LED continuous yang lumayan cukup terang, bisa dijadikan buat kalian produksi YouTube atau belajar dengan 3-point lighting. Ya minusnya cuma tadi, kita harus gonta-ganti isi baterai ya. Tapi gue sebenarnya suka ini buat lampu emergency. Kalau kalian misalkan syuting ke pegunungan atau segala macam itu, ini pasti kepake. Terus yang kedua ini namanya VL49 dari Ulanzi juga. Kapasitas baterainya 2000 mAh. Bedanya kita tidak memerlukan baterai A2 karena di sini sistemnya di charge. Soketnya juga sudah USB Type-C. Mari kita nyalain ya. Boom. Nah, ini level 1 segini nih. Dia ada 1 2 3 4 5, ada 5 step ya. Ini step pertama. Kalau kita deketin, kita jauhin, kita deketin. Nah, kita step kedua segini, berarti kita mundurin. Step ketiga kita mundurin lagi. Step keempat, step kelima. Nah, ini paling terang bos, bisa dilihat. Terang kan? Dan di sini ada indikatornya ya. Untuk leveling tingkat cahayanya ada di sini. Terus kalau kita tombol M ini, kalau kita pencet, itu indikator baterai. Berarti tinggal 2 bar lagi nih. Dan ini harganya cuma 135.000. Mantap kan? Ini 85, ini 135. Masih di bawah 200. Sangat berfungsi. Selanjutnya, ini yang terbaru ya. Ini adalah VJIM VL81, namanya VJIM. Jadi dia memang dari Ulanzi juga, cuman namanya VJIM. Dan ini baterainya di atas yang VL49 ini ya. Ini baterainya 3000, ini kan 2000, ini 3000. Paling lama, ngecasnya paling lama, tahan terangnya juga paling lama.
Sebelum kita berlanjut, ini harganya hanya 195.000. Walaupun nambah 5.000 jadi 200, tapi tetap di bawah 200.000. Karena dia lebih besar, satu, ukurannya bisa dilihat dia lebih besar. Selain ada dimmernya, dia ada color temperaturnya. Kita cek ya. Nah, ini kita pakai yang cool dulu nih. Coba kita gedein, dia gedenya segimana? Lumayan, tuh lebih terang dari yang lain. Nah, kita main rim lightan. Nanti gua akan bahas. Gue udah ngantuk ini anjir. Kita kecilin lagi ya. Nah, kita bisa rubah temperaturnya yang cool jadi warm. Tuh, jadi kuning. Untuk harga 195.000, buat gue ini sangat recommended buat temen-temen yang ingin belajar. Cuman untuk lampu-lampu seperti ini yang kecil-kecil gini memang hanya disarankan untuk portrait atau medium close up ya, yang setengah badan. Tapi kalau sampai kaki, penyebaran cahayanya itu dia nggak akan nyampe. Menurut gue ya, dia nggak akan sampai berapa derajat lah, gue lupa. Tapi kalau kalian merasa perlu satu lampu besar seperti yang gue di sini, ini bisa digabungin. LED ini tuh ada 3 hot shoe ya, bisa dilihat. Terus di bawahnya juga udah ada cold shoe-nya ya. Jadi tinggal dimasukin nih. Kita tambahin aja, attachable aja. Kan ini di mana ya? Ini di sini. Tinggal dikencengin. Sudah deh. Bisa jadi 3. Dan ini mungkin kalau kalian perlu untuk cahayanya bisa nyebar sampai kaki, mungkin ini bisa nih. Nggak tahu juga sih, tapi kayaknya harusnya bisa. Kita nyalain bareng-bareng ya. Kita pakai yang paling terang semua. Gila tuh. Jarak segini aja sudah bikin kulit gue yang berminyak ini makin jelas. Tuh. Box. Gokil. Nah, jadi hanya menggunakan 3 lampu ini aja kita sudah bisa mendapatkan cahaya yang sangat terang sekali ya. Dan 3 lampu LED ini sudah bisa kita gunakan untuk 3-point lighting, yang mana kalian bisa gunain ketika kalian ingin membuat YouTube kalian jadi lebih, kalau bahasa anak sekarang tuh cinematic. Gue kecilin dulu nih lampu yang di sini. Lampu yang ini biarin deh. Nah, lampu ini kita coba sebagai main light-nya. Jadi gue cuma pakai 1 lampu ini. Yang perlu kalian ingat adalah yang pertama front light. Dia berada benar-benar di depan gue. Kelihatan nggak? Nah, ini front light, oval light, side light, rim light, dan backlight. Aduh. Nah, di atas aja backlight, biasanya di atas sih. Aduh, susah backlight tuh. Ya, yang tadi gue kasih tahu jenis-jenisnya itu front, oval, side, rim, dan back. Itu bisa kalian jadikan cahaya utamanya. Tinggal pilih maunya apa. Nah, sedangkan fill light itu sebagai moodnya. Untuk nambah si objek itu ada moodnya. Jadi, gue harus contohin. Matiin lagi ya. Kan kalian bisa lihat tuh, gelap. Nah, kita bisa tambahin fill light. Sedikit aja. Nah, kalau gue matiin, gelap kan? Nah, kasih fill light. Gitu tuh. Kalau backlight tuh fungsinya sebagai memisahkan objek kita dengan background ya. Poinnya itulah pokoknya kalau backlight. Aduh, capek bosku. Gua di sini juga berbicara bukan sebagai orang yang ahli lighting, dunia perlightingan. Gua bukan DOP, tapi paling nggak gua harus tahu basic-basicnya itu. Dan itu juga merupakan modal yang kalian harus tahu ya. Basic 3-point lighting itu di dalam videografi ataupun fotografi. Dan mari kita mulai percobaannya. Check this out. Oke teman-teman, udah ngeset nih. Sorry gelap-gelapan dulu biar kalian tahu. Di sini si VL81 gue jadiin main light. Terus si W49 gue jadiin fill light, dan VL49 nya gue jadiin backlight di belakang gue percis. Dan gue akan set ini biar kalian bisa lihat perbedaannya nanti ya. Key light-nya kita nyalain.
kita kira-kira dulu ya. Gua kira-kira dulu. Terus fill lightnya gue nyalain dikit kecil. Kalian bisa lihat kalau tanpa fill light bener-bener gelap kan. Sekarang gue kasih fill lightnya. Kita pelan-pelan. Nah, bisa dilihat muka gue yang keringetan ini, kecapean, capek banget bos. Terus backlightnya kita nyalain. Backlightnya kita nyalain ya. Backlightnya kita nyalain. Nah, kita kasih yang paling terang. Wow. Kita tutup deh semua. Nah, bisa kelihatan kan ada highlight di rambut gua. Kalau cewek-cewek tuh model tuh pasti akan ada highlightnya. Tinggal kalian atur apakah terlalu terang. Terus sambil lihat monitornya. Nah, untungnya si LED Ulanzi ini ada dimmernya ya. Itu yang paling mantap menurut gua. Kalian bisa lihat sekarang ya. Gua cuma bisa merhatiin lewat monitor nih. Jadi lumayan oke lah. Nah, kalian bisa lihat ya, settingannya seperti ini. Backlight pakai VL49, keylightnya gue pakai PL81, dan V-lightnya gue pakai W49. Gokil nggak? Kalian bisa lihat nih di sini nih kamera yang ini. Menurut gue ini sudah cukup proper ya, walaupun masih ada kurang dikit nih. V-lightnya masih, mungkin karena kulit gue hitam gelap. Jadi gue memerlukan cahaya yang sedikit lumayan PR. Buat kalian yang kulitnya putih tidak seperti gue, mungkin segini udah cukup nih. Karena kulit gue sangat eksotik sekali. Oke, kurang lebih segini lah ya. Ini teknik 3-point lighting basic, sangat basic. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar 3-point lighting ya ini paling basic banget, biasanya sering digunain untuk foto produk, untuk foto model, untuk foto dengan setup studio. Biasanya ini paling standar. Sebenarnya pengembangannya lebih banyak, tapi karena gue bukan seorang master perlightingan, gue paling tahu ya basic aja. Paling enggak nanti biasanya kan kalau gue bikin video klip tuh gue emang selalu nge-hire ada namanya chief lighting. Jadi dia memang yang ngerombak semua, dia paham lampu, dan gue tinggal gue mau ini dia set gitu. Tapi sebagai seorang saudara juga gue harus tahu basicnya, dan ini basic paling standar bisa kalian pakai untuk fotografi, bikin konten YouTube seperti gue ini, walaupun hanya dengan menggunakan handphone ya. Ini gue pakai Samsung, itu pakai iPhone 7 Plus. Jadi kalian bisa lihatlah perbedaan kualitasnya ya. Ini gue pakai ultrawide, dan bisa dilihat kan teknik 3-point lighting itu sangat membantu sekali untuk konten kalian, video YouTube kalian jadi lebih menarik, atau foto-foto kalian jadi lebih bagus. Jadi bener-bener technical banget dah. Dan sekarang gue akan coba foto-foto dengan menggunakan setup yang sama dengan kamera smartphone yang beda-beda, kualitasnya seperti apa. Oke, sekian dulu dari gue. Silahkan di subscribe jika kalian suka dengan video ini, di like, di komen juga boleh, ataupun di share ke teman-teman. Sebagai penutupnya, ini foto-foto hasil dari teknik 3-point lighting. Ciao.